in association with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Tiffany Raitama dan senang sekali saya bisa bergabung, berpartisipasi dalam acara hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan dalam acara Satu Data Untuk Semua Summit Data Kependudukan Semester 1 tahun 2025. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih yang kami hormati Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Teguh Setiabudi. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kemudian Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Badan Pusat Statistik Bapak Ateng Hartono. Dan juga hadir pada kesempatan hari ini Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Bapak Oto Kuswandaro. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara Bapak Sulistyo. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN atau Bappenas Ibu Vivi Yulaswati. Kemudian yang juga hadir pada kesempatan hari ini Direktur Operations PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Bapak Hakim Putratama. Selamat siang Bapak. CEO Dana Indonesia Bapak Vince Iswara. Kemudian juga hadir CEO dari Privi Bapak Marshall Pribadi. Dan juga tentunya seluruh tamu undangan berbahagia yang hadir pada hari ini. Dan tidak lupa yang juga bergabung melalui sambungan virtual atau online adalah jajaran Dukcapil dan masyarakat seluruh Indonesia. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara pada kesempatan hari ini. Di antaranya Dana, BRI, Privi, Telkom Indonesia, Bank Mega, Alobank, Vida, XL Smart for Business, BPR, Bank Perekonomian Rakyat, Bank Sahabat Anak Negeri, BPJS Kesehatan, Pegadaian, dan UOB Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kepada para pihak yang sudah membantu kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kini mari kita ikuti rangkaian acara sebagai langkah nyata tentunya untuk membangun kepercayaan publik dan tentu saja untuk bisa memperkuat komitmen Satu Data untuk semua yang diawali dengan opening speech atau pembukaan sekaligus juga rilis data kependudukan semester 1 tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Bapak Teguh Setiabudi. Kami persilakan kepada Bapak Teguh Setiabudi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, secara berkala, dalam 2 kali setahun, setiap semester pertama tanggal 30 Juni dan semester kedua pada tanggal 31 Desember, kita itu menyajikan data. Nah, untuk saat ini kita akan merilis data kependudukan bersih semester 1 tahun 2025, yakni yang per tanggal 30 Juni tahun 2025. Tentu saja event ini adalah satu data untuk semuanya. Karena apa? Karena sesuai dengan amanah juga, data kependudukan itu adalah untuk semua keperluan. Untuk semua keperluan. Apapun.
Makanya tidak mengherankan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian sering menyebutkan, data itu dikelola Dukcapil. Dukcapil itu ibaratnya jantung dari bangsa ini. Kenapa? Semua data yang kita keluarkan itu menjadi basis, menjadi kata kalau urat nadi dari berbagai kegiatan pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara. Pertama, untuk perencanaan pembangunan, baik pembangunan pusat maupun pembangunan di daerah. Tanpa ada data itu, bagaimana kita akan bisa melaksanakan perencanaan pembangunan yang bagus? Dengan data yang valid, data yang bagus, kita akan bisa merencanakan pembangunan yang bagus. Dengan pembangunan yang bagus, maka tujuan pembangunan akan tercapai. Kemudian, untuk pelayanan publik, data pendudukan itu menjadi backbone, menjadi tulang punggung dari semua pelayanan publik. Apakah itu kesehatan, sosial, keuangan, pendidikan, perhubungan, dan berbagai sektor lainnya. Apapun yang kita laksanakan, basisnya adalah dokumen pendudukan. Maka saya pun sering bilang, urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil memang bukan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, tapi mendasari semua pelayanan, menjadi dasar semua pelayanan. Kemudian juga, pemerintah dalam alokasi anggaran juga menggunakan basisnya adalah data pendudukan. Baik untuk kalau misalnya alokasi DAU-nya, dana desa, dan sebagainya. Tapi yang juga luar biasa Bapak dan Ibu, kita melaksanakan pemilihan presiden, kita melaksanakan pemilihan anggota DPR RI, DPRD, dan DPRD RI, bahkan juga kita memilih kepala daerah, itu juga basisnya data kependudukan. Jadi data kependudukan juga basis menjadi pembangunan demokrasi. Yang sungguh juga harus kita cermati bersama adalah bahwasanya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum dan juga pencegahan kriminalitas juga menggunakan data kependudukan. Contohnya adalah untuk penggunaan data kependudukan ada beberapa hal. Sungguh sangat bagus. Sekarang NIK itu digunakan sebagai NPWP. Tadi sudah saya sebutkan terkait pemilu. Kemudian di dalam aksi Stranas Pencegahan Korupsi, itu juga bagaimana pemanfaatan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral berbasis NIK. NIK juga dari BPJS nanti hadir, sudah digunakan untuk layanan kesehatan. Masyarakat datang ke puskesmas, ke klinik, ke pusat kesehatan lainnya, tidak lagi membawa kartu anggota BPJS, tapi dengan KTPL, langsung diterima. Lah, kita berharap nantinya, di semua pemerintah daerah, di sini hadir dari semua daerah di Indonesia, nanti cukup dengan KTPL, berbagai layanan publik bisa gunakan. Udah, nggak usah terlalu banyak kartu, pakai aja, pakai KTPL, pakai NIK. NIK, nomor induk kependudukan, bisa digunakan untuk semua hal. Ini luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti rilis data kependudukan bersih semester 1 tahun 2025. Kita aplaus untuk semuanya. Jadi, Bapak dan Ibu hormati, dalam rangka kita menentukan jumlah penduduk, kita itu ada berbagai kriteria. Pertama kita ada namanya lampit. Ada kelahiran, itu berpengaruh. Ada kematian, mati. Ada yang penduduk pindah datang, itu berpengaruh. Dan pastinya juga adalah tanah kita melakukan perekaman KTPL. Menggunakan biometrik, iris mata maupun sidik jari. Nah, sebenarnya berapa jumlah penduduk Indonesia per semester 1 tahun 2025. Jumlahnya sekarang kita harus satu bahasa. Bukan lagi kata Roma Irama, 170 juta, bukan. Tapi yang sekarang adalah sudah 286 juta 693.693 jiwa. Ini meningkat sekitar 1,7 dibandingkan dengan semester 2 tahun 2024. Meningkat 1.752.156 jiwa. Penduduk laki-laki lebih banyak. Ada 144,6 juta, sementara penduduk perempuan lebih sedikit 142.522. Lah, data punya cerita. Apalagi kalau digabungkan dengan data sektoral, dikelola lagi oleh BPS misalnya. Itu luar biasa. Coba lihat,
dari 286,6 juta jiwa, paling besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, 55,89%. Itu banyak cerita di situ. Jawa yang hanya luas daratanya 6,6% dari luas Indonesia, menampung 55,89%. Silakan Bapak dan Ibu jabarkan. Dan tadi saya sampaikan bahwasanya dari 286 ini 212 adalah wajib KTPL. Artinya mereka yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah nikah. Yang sudah rekam ada 205. Artinya, insya Allah semua yang di sini saya yakin sudah di atas 17 tahun atau sudah nikah, semuanya sudah terekam. Jadi kita tahu semuanya. Ini jumlah penduduk, artinya kita sekarang tahu jumlah penduduk per semester 1. Kalau jumlah penduduk sekarang ya lebih besar lagi per tanggal 28 gitu. Bagaimana sebarannya yang tertinggi dan terendah? Ternyata 3 provinsi dengan penduduk tertinggi yang pertama adalah Jawa Barat dengan jumlah penduduknya 51,7 juta jiwa. Kemudian disusul Jawa Timur dengan jumlah penduduknya 42.097.119 dan kemudian Jawa Tengah dengan 38. Untuk kap kota, ternyata jumlah penduduk tertingginya ada di wilayah Jawa Barat semuanya. Bogor, luar biasa. Jumlah penduduknya 5,8 juta jiwa. Disusul, Bogornya itu kabupaten. Karena Bogor ada 2, kap kota. Tapi yang tertinggi adalah Kabupaten Bogor. 5,8. Ini bisa dibandingkan dengan provinsi lain. Bisa sekian provinsi. Kemudian Kabupaten Bandung, 3,8. Dan Tangerang, 3,9. Adalah kabupaten. Untuk yang terkecil, jumlah penduduknya provinsi ada di wilayah daratan Papua. Yakni Papua Selatan, 574, kemudian Papua Barat, 580, kemudian Papua Barat 677. Untuk kabupaten yang terkecil ada juga di Papua, di Kalimantan Timur, dan di Jakarta. Andai kata Kepulauan Seribu adalah wilayah kabupaten. Subrori dengan 28.000 orang. Tepatnya 28.491. Tanah Tidung yang ada di Kalimantan Timur. Itu 30.201. Kemudian Kepulauan Seribu, 30. Cuma yang membedakannya adalah Kepulauan Seribu bukan daerah otonom. Itu adalah wilayah daerah administratif yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Itu kalau kita lihat dari jumlah penduduk yang terbesar dan kecil di provinsi. Bagaimana dengan masalah agama? Paling tidak ini juga menjadi pemahaman kita. Penduduk yang beragama Islam masih yang terbesar, yakni sekitar 87,13%. Yakni 249,8 juta jiwa. Disusul adalah Kristen dengan 21,1 jiwa. Katolik 8,8 juta jiwa. Hindu 4.770. Buddha 2.402, kemudian Konghucu, dan selanjutnya adalah kepercayaan. Ini bisa di breakdown lebih lanjut. Nah ini kita juga nggak akan breakdown, tapi bisa sampaikan. Dari jumlah penduduk tersebut, kalau kita lihat dari status kawinnya, yang kawin adalah 130,9 juta jiwa, yang belum kawin maksud saya, yang belum kawin 130,9 juta jiwa, yang sudah kawin adalah 136 juta jiwa, yang cerai hidup itu ada yang umurnya muda, ada yang umurnya sangat tua. Ada sekitar 5,3 juta, dan yang cerai mati ada sekitar 13,58. Ini terkait masalah itu. Pastinya juga banyak yang lain lagi, tapi kita coba beberapa hal yang sifatnya general dulu. Nah, kita lihat sekarang terkait masalah mobilitas. Ini juga bisa bicara. Nanti Pak Ateng, dari Pak Penas, Bu Vivi, dari Kemenpan RB, Republik tahu nih. Bagaimana dinamika penduduk ini mencerminkan. Kabupaten Bogor ternyata
merupakan kabupaten yang dinamika penduduknya tinggi. Ada yang pindah 409, datang ada 611. Disusul kemudian Kabupaten Bekasi, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bandung. Antara yang pindah dan datang, walaupun tidak semuanya lebih besar yang pindah. Ada daerah tertentu yang pindahnya lebih banyak dibandingkan yang datang. Tapi kemudian kalau yang datang lebih banyak, itu juga perlu kita cermati. Sekali lagi, data bisa kita analisis dan data akan membawa cerita yang panjang bagaimana kita mencerna dari data itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita bersyukur dalam berbagai kesempatan kita sering mendengar bonus demografi. Ternyata benar, karena ternyata jumlah penduduk usia produktif itu sangat luar biasa, 69,51%. Jadi penduduk yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Ini luar biasa. Lah, dari penduduk usia produktif tersebut, yang paling banyak adalah usia 40 sampai dengan 44 tahun. Memang tidak terjauh dengan yang usia 35, 39. Ini menunjukkan lagi matang-matangnya. Sangat luar biasa. Andai kata bonus demografi itu bisa dikelola dengan baik, itu menjadi berkah yang luar biasa. Menjadi kekuatan yang sangat besar untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Sehingga menjadi berkah kita semuanya. Itu terkait bonus demografi. Bapak Ibu, ini cerita unik. Kita sedikit intermezzo. Sering ditanyakan, ini yang lucu-lucu. Sebenarnya ada aturan tentang nama. Dan ini paling banyak 60 karakter. Tapi ternyata ada penduduk juga yang namanya panjang nih gitu. Coba Bapak mau manggil siapa? Bapak Ibu manggil siapa nih? Yang pertama. Singguding Kang Sanggare Jauding Nara. Aduh, saya baca itu kan, misalnya gitu. Panjang sekali. Ada yang namanya juga ini, 68 karakter. Engkang Sinuhun Kanjeng Pangeran Gagak Handoko Hadiningrat Putra Sabto Langit. Nah, ada Krenseta Francisca. Ini kemarin viral, cepat. Sering ditanyakan. Lah, kita sudah ada aturan mengenai nama, Permendagri 73 tahun 2002. Tapi kebetulan mereka lahir sebelum itu, jadi masih berlaku. Tapi untuk yang sekarang, yang lahir setelah tahun 2002 harus pakai nama yang sesuai karakter kita. Yakni paling banyak 60 karakter, kemudian juga ada beberapa hal yang lainnya. Ini baru yang terpanjang. Yang lainnya Pak Ibu, kalau kita lihat, ini. Nama itu juga menunjukkan simbol budaya, asal, dan sebagainya. Kalau tadi 55,89% penduduk Indonesia ada di Jawa, pasti nama banyak terpengaruh. Secara nasional, Jawa mendominasi. Kemudian 87% penduduk kita adalah Islam. Juga pasti itu akan membawa itu. Tapi kalau kita lihat yang menarik adalah, bagaimana kemudian generasi baby boomer, kemudian generasi X, generasi milenial, ini berbeda. Kita lihat di sini saja. Tanpa saya katakanlah bermaksud mendegradasi, ada perubahan nama yang luar biasa. Nama-nama yang konvensional sudah berubah. Nih. Sekarang orang Islam masih tak banyak pakai Muhammad, tapi di belakangnya beda. Al-Fatih, Asaka Putra, kemudian Ayudhya Inara, Asia, Naila Putri, dan sebagainya. Yang relatif, katakanlah, bukan nama-nama asli yang dari dulu ada. Sudah mulai berubah. Berbeda katakanlah ini, baby boomer nih, zamannya kita juga generasi X gitu, Slamet, Sutrisno, Joko mungkin banyak, Bambang gitu, sekarang udah mulai jarang. Ini seperti itu. Tapi kemudian, Bapak dan Ibu hormati, ternyata ada nama unik juga, ini nyata. Namanya hari libur, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Assalamualaikum putri cantikku. Ini beneran. Beneran. Ada elok dipandang mata. Ada juga Persib 1933. Nah, pastinya orang tua punya persepsi, punya harapan atau ada suatu kenangan. Itu, ini nama-nama. Kadang nama juga mencerminkan kapan bayi itu lahir. Pada waktu pas COVID,
tahun 2019 sampai 2021, banyak sekali nama yang diinspirasi oleh COVID. Kasasi Moderna itu nama vaksin. Sinovac Putra Covid Alfasari, Sinovac itu vaksin. Ada Alvaxino, AstraZeneca juga. Kemudian Muhammad Raja Virus COVID-19 Teber Pesona. Ada juga yang coronavirus, Muhammad Abdul Covid, Niketut Citra Covida Karantina. Ini nama-nama unik yang menunjukkan bahwa kapan dia lahir. Dulu kan misalnya lahir Ramadan, Muhammad Ramadhani, misalnya begitu kan. Ada namanya di sini Ibu Ike bulan Agustus, Ike Agustia, gitu kan misalnya, gitu kan. Ada yang namanya Agus, misalnya bulan Agus. Sekarang nama Agus sudah jarang, kecuali teman saya, Direktur Agus Irawan. Gitu. Lah, ada yang ini yang waktu krisis moneter. Tahun 98 itu masa krisis moneter dan juga masa reformasi. Namanya juga ada Sukrismon, Aldi Krismon, kemudian Yogi Reformasi, Argo Moneter, Ade Rizka Krismon, Rosi Diawati Adilada Krismon, Bunga Reformasi, Risma Aulia Dilova Moneter. Seperti itu juga ada. Ini menunjukkan luar biasa. Lah, kalau kita ingin tahu, ini, tapi kadang-kadang kita harus juga berpikir, kalau masuk ke Guinness Book Record gitu, ternyata ada pendudukan tua. Ini kita cek tadi, Ibu Parini di Batanghari masih hidup, insya Allah. 116 tahun. Kemudian di Lombok Timur ada yang usianya 115 tahun, yakni Bapak Pangeran Abdul Karim. Mudah-mudahan senantiasa panjang umur yang barokah, yang bermanfaat. Dan ini juga kita ingin seperti itu, sepanjang sehat selalu. Ada. Ternyata ini, dan nanti mungkin kita lihat juga bagaimana BPS terkait usia harapan hidup. Di mana sih provinsi yang usianya tinggi-tinggi? Yang di atas 80 tahun. Ini cukup banyak. Kenapa banyak di Jawa? Ya karena penduduk Jawa terbanyak. Tapi ternyata kalau kita lihat daerah dengan penduduk usia lebih dari 80 tahun, paling banyak adalah di Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Tengah. Di Jember ada 46.498 orang yang usianya di atas 80 tahun atau sama dengan tahun. Di Tasikmalaya ada 44.000 lebih. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Kuasa. Ini daerah-daerah yang punya penduduk usia banyak, di atas 80 tahun. Selanjutnya kita stop dulu yang lucu-lucu, yang unik-unik. Bapak dan Ibu, kami berterima kasih atas trust Bapak dan Ibu semuanya dari berbagai lembaga pengguna, baik kementerian, lembaga, baik government maupun swasta, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dari tahun 2013 yang menggunakan data kependudukan itu hanya 10 lembaga, sekarang per 30 Juni tahun 2025 sudah ada 7.094 lembaga pengguna yang kerjasama dengan kita. Luar biasa. Setengahnya memang pemerintah daerah. Lebih. Dan saat ini, tiap hari yang menghits, yang mengakses data kependudukan, yang hitsnya itu sampai kurang lebih 10 juta per hari. Oleh karena itu tidak heran, sampai dengan saat ini kurang lebih ada sekitar 17 miliar 140 juta hits untuk pemantauan data kependudukan. Karena Ibu, digitalisasi pemantauan IT makin luar biasa. Banyak sekali transformasi Dukcapil yang sudah dilakukan. Baik dari sisi KTP biasa manual menjadi KTPL. Ataupun dari sisi transformasi lainnya. Dari yang tadinya tanda tangan basah, sekarang sudah tanda tangan elektronik. Dari yang tadinya untuk catatan sipil, kertasnya warna-warni, sekarang sudah kertas putih. Yang harus dicetak sekarang sudah bisa pakai file, PDF. Yang KTP konvensional sudah menjadi KTPL. Terus berkembang dan tahun 2022 kita sudah melonsing identitas kependudukan digital.
merupakan representasi dari KTPL. Tapi juga menjadi folder digital, karena di dalam IKD juga muat berbagai dokumen kependudukan lainnya. Bukan hanya dokumen kita, tapi juga keluarga kita. Bukan hanya KTPL, tapi juga KK dan sebagainya. Dan juga menjadi SSO, single sign-on untuk berbagai layanan publik. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, mari kita aktivasi identitas kependudukan digital. IKD, identitas kependudukan digital. Caranya mudah, ada di App Store, Play Store, IKD nanti diinstal, ada langkah-langkahnya, tapi dari satu tahapan, dari 7 tahapan, itu masih harus verifikasi dengan Dinas Dukcapil. Cuma hati-hati Bapak dan Ibu, waspada, sekarang banyak sekali modus-modus penipuan untuk aktivasi IKD. Dukcapil tidak pernah menghubungi secara orang per orang, baik melalui SMS, WA, atau telepon. Tinggalkan itu semuanya, tidak pernah, kami akan datang. Lah, dari IKD ini sekarang sudah bisa langsung melayani 11 layanan admin duk. Apa saja? Berbagai hal. Mulai dari permohonan cetak keluarga sampai pada pencetakan dokumen IKD. Bapak dan Ibu, nanti kita akan banyak diskusi dengan teman-teman dari Kementerian Lembaga, dari Bappenas, dari Kemenpan RB, dari PPS, dari PSSN, kemudian juga bagaimana peran publik yang sesungguhnya terjalin, yang sudah menggunakan, kita akan diskusi dengan BRI, dengan BPJS Kesehatan, dengan Alobank misalnya, atau dengan Privi, dengan Dana, dan silakan nanti kita sama-sama diskusikan bagaimana peran Dukcapil, peran data kependudukan yang tadi sudah sampaikan itu adalah nyata. Insya Allah kami tidak akan banyak berjanji, tapi kita akan memberikan bukti-bukti terkait betapa strategisnya peran data kependudukan. Dan sekali lagi apresiasi, terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih untuk seluruh jajaran Dukcapil dari kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, dan yang ada di pusat. Pastinya sekali lagi adalah dukungan Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat. Data bukan sekedar data. Data kependudukan banyak makna. Apalagi kemudian kalau ditambah dengan data-data sektoral, kita kelola, kita analisis, dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kami berbakti untuk negeri. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati, kita akan segera masuk ke sesi berikutnya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kita akan membuka ruang diskusi tentunya, berbicara bagaimana pentingnya atau betapa vitalnya data kependudukan Indonesia. Jadi bagaimana menghadirkan tentunya sinergitas dalam tata kelola data kependudukan. Ini adalah tema atau topik yang penting. Kenapa? Karena hanya dengan sinergi lintas lembaga, data dapat menjadi dasar kebijakan yang tidak hanya efektif, tapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Langsung saja saya akan mengundang narasumber yang akan bergabung di sesi diskusi kita. Tentunya ada Bapak Teguh Setiabudi selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kami undang Bapak, kita berikan tepuk tangan. Silakan Bapak. Boleh di sebelah saya nanti, dan juga bergabung dalam diskusi kita Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan RB Bapak Otto Kuswandaru. Silakan Bapak.
Kami juga mengundang Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Bapak Ateng Hartono. Silakan bergabung Bapak. Selanjutnya, saya mengundang Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Bapak Sulistyo. Terima kasih Bapak-Bapak. Wah, saya senang nih. Paling cantik di antara bapak-bapak di depan sini ya. Alhamdulillah, tahu aja ini panitianya ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai data kependudukan ya. Data kependudukan itu tidak hanya soal pencatatan identitas saja Bapak-bapak. Tapi juga bagaimana kita bisa memastikan adanya integrasi atau sinergi ya antar lembaga, ada juga keandalan informasi, keamanan data yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dari pemerintah maupun pelayanan publik. Nah, kata kuncinya ada sinergitas antar lembaga. Untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwa nantinya data-data yang hadir atau data-data kependudukan yang ada ini yang kita punya itu valid, aman, bersih gitu, dan tentunya bisa dimanfaatkan oleh publik sekalian untuk kepentingan bersama. Nah, saya mungkin langsung saja saya akan ke Pak Teguh terlebih dahulu kalau kita berbicara mengenai sinergitas, betapa pentingnya data kependudukan. Strategi untuk bisa meningkatkan kualitas tadi mungkin di paparan Pak Teguh sebelumnya sudah disampaikan ada yang akurat, kemudian juga akuntabel, kemudian mutakhir. Nah, bagaimana untuk strateginya Pak untuk meningkatkan kualitas pencapaian data tersebut? Baik, sebelum saya menjawab, saya perlu informasikan bahwasannya data yang tadi saya sampaikan waktu rilis itu baru sebagian saja data. Masih begitu kaya data pendudukan yang belum kita, karena waktu nggak mencukupin. Lah untuk orang ibu nanti cara memanfaatnya bisa pertama dengan kerjasama dengan Dijen Dukcapil, bisa juga melakukan permohonan untuk pemadanan verifikasi data, tapi juga kami ada siapkan data agregat yang nanti bisa diakses oleh Bapak dan Ibu semuanya. Jadi silakan nanti dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kami siap membantu. Lah, data itu kan luar biasa, makanya kita harus tingkatkan kualitasnya. Betul tadi sudah sampaikan. Kita tidak henti-hentinya berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas. Yang pertama pastinya kami tidak bisa berdiri sendiri, butuh sinergi semua pihak, kementerian dan lembaga, termasuk juga masyarakat. Yang pertama regulasi, regulasi itu sangat penting, terkait tata kelolanya, terkait juga mungkin bagaimana kita berbagi data, interoperabilitasnya, kemudian juga terkait juga masalah pengamanannya bagaimana. Pengamanan tidak bisa berdiri, ada BSSN dan pihak-pihak yang lain, Komdiji dan sebagainya. Kemudian juga pastinya banyak juga hal yang terkait masalah misalnya sanksi, pelanggaran dan sebagainya. Itu kita harus lakukan, ada regulasi yang mengatur tata kelolanya. Dan tata kelola tidak akan terwujud andai kata kita tidak punya sistemnya. Makanya sistem pun kita tingkatkan kualitasnya. Sekarang untuk pengelolaan administrasi kependudukan, itu ada namanya SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terpusat. Jadi, walaupun yang menginput data semua kap kota di seluruh Indonesia, tapi mereka tidak bisa melakukan perubahan. Apapun yang dilakukan di SIAK terpusat itu tercetak rekod digitalnya. Apakah itu iris mata dan sebagainya. Ini terus kita lakukan, masalah sistemnya. Kemudian infrastrukturnya. Kami juga terus tingkatkan infrastrukturnya, servernya, storage-nya yang ada di dalam data center. Sekarang kita sedang merencanakan untuk membangun new data center. Termasuk juga kita memperbaikan terkait DRC-nya. Jaringannya, tidak mungkin data pendudukan jalan sendiri tanpa ada Jarkomdat yang memadai. Kalau kita tidak tingkatkan lemot, mati dan sebagainya, bayangkan saja andai kata sistem Dukcapil down. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu. Jadi ini kita harus lakukan juga.
Tapi kemudian juga adalah kita berharap ada secara aktif dari semua dinas Dukcapil. Mereka melakukan inovasi, jemput bola, kemudian inovasi ini, inovasi semua pelayanan. Karena kita ingin pelayanan Pinduk itu betul-betul cermat, tepat, akurat, berkeadilan, inklusif, membahagiakan, tapi ya juga harus digarisbawahi. Semua pelayanan Pinduk itu gratis, tidak dipungut biaya, dan pastinya haumen behind the gun. Sebaik-baiknya yang apa tadi saya sampaikan, kalau SDM-nya tidak bagus, pasti juga akan nggak bagus juga. Jadi peningkatan kapasitas, peningkatan profesionalisme SDM Dukcapil, mereka yang menguasai IT dan tenaga teknis di ADP maupun SIAK-nya harus kita tingkatkan, termasuk dari sisi manajerialnya. Itu antara lain hal-hal yang kita lakukan dalam rangka peningkatan kualitas data pendudukan. Tidak semata-mata satu hal, tapi berbagai sisinya. Yang sangat penting adalah dari sisi cyber security-nya. Bagaimana keamanan data itu? Ini yang selalu ditanyakan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang PDP. Jadi, Bapak Menteri Dalam Negeri itu kalau bicara mengenai cyber security, luar biasa beliau. Sangat-sangat atensi luar biasa. Dan kami harus menjaga data pendudukan yang begitu strategis. Terima kasih. Oke, baik. Cyber security itu penting karena kita sekarang sudah masuk digital ya Pak ya, digitalisasi semuanya. Tadi mungkin karena Pak Teguh sudah menyinggung beberapa poin, salah satunya yang menarik terkait dengan tata kelola. Nah, tata kelola regulasi data. Saya mungkin ke Pak Ateng dari BPS terlebih dahulu ya, berbicara mengenai tata kelola data. Nah, sebagai kita tahu bahwa BPS Pembina Data secara nasional gitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian menghadirkan atau mewujudkan tata kelola data yang baik, yang ideal, yang optimal kalau kita berbicara mengenai sinergi, artinya ada sinergi antara kementerian dan juga lembaga supaya bisa berdampak atau bermanfaat tentunya bagi masyarakat. Terima kasih Mbak Moderator ya. Tadi saya dengan Pak Otok. Siapa namanya Mbak? Ini yang paling cantik di sini ya. Tiffany Pak. Oh Mbak Tiffany. Coba nanti dimunculkan lagi CG nama saya ya, Tiffany. Iya Mbak Tiffany, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, Pak Dirjen tadi sudah memaparkan yang sangat komplit sekali. Pertanyaan tadi bagus, bagaimana tata kelolanya? Tata kelola data ada dua kalimat. Yang pertama kita menata kemudian mengelolanya. Nah Bapak Ibu semuanya, menata data, kementerian lembaga sudah melakukannya, termasuk salah satu data induk itulah di dalam Dukcapil. Nah data induk, data yang paling inti sekali itu berada di Dukcapil. Kemudian kementerian lembaga termasuk di dalamnya BPS juga memiliki data masing-masing. Baik data berdasarkan hasil survei, sensus, ataupun data administrasi yang Bapak hasilkan semuanya. Nah data ini harus terkelola, data ini harus terhubung satu dengan lainnya. Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengelola dan terhubung harus ada satu identity tunggal yang bisa menghubungkannya. Untuk data kependudukan inilah kita terhubung dengan datanya Pak Dirjen yaitu dengan NIK. Dengan NIK data semuanya akan bisa terhubungkan. Dengan NIK data yang berada di Bapak semuanya akan bisa untuk disatukan menjadi data kependudukan yang semakin kaya. Nah tentunya agar data kependudukan semakin kaya dan dikelola dengan baik, maka setelah ditata dikelolanya. Bagaimana pola dikelolanya? Yang pertama otomatis data itu harus terstandar. Pada saat data kependudukan dihubungkan dengan data Bapak Ibu semuanya, langkah pertama data terstandar. Bapak Ibu semuanya, kami di BPS Pak Dirjen ya, kami yang paling sering untuk di tahun ini menghubungi Pak Dirjen karena BPS sekarang sedang diamanahkan oleh Impres 4 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi. Data tunggal sosial ekonomi ini berisi karakteristik ya yang dipadukan, yang ditunggalkan dari 3 sumber data utama. Yang pertama Regsosek, kemudian P3KE, dan juga kemudian dari DTKS. Data ditunggalkan, dikelola, disatukan, digabungkan dengan data Dukcapil menjadi satu data tunggal. Data tunggal yang memiliki variabel. Konsep definisinya selanjutnya, setelah itu ada beberapa kementerian lembaga yang dia menggabungkan. Bapak Ibu, konsep definisi merupakan salah satu faktor kunci
pada saat kita akan mengembangkan dan menganalisis data itu sendiri. Contohnya nih ya, kami dengan timnya Pak Dirjen, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tahun yang lalu satu data tunggal statistik hayati Indonesia alhamdulillah sudah tercipta. Yang sebelumnya Indonesia masih, maaf ya Pak Dirjen ya, kita masih belum di internasional. Kita sudah, dengan cara apa? Kita dengan cara memadankan dengan data yang Dukcapil. Bapak Ibu contoh sederhana, statistik hayati adalah data hayati, data inti yang mencatat perkembangan seseorang individu dari mulai dia lahir sampai dengan meninggal. Lahir itu di kelahiran sampai meninggal. Apa yang terjadi? Ketika kita memadankan dengan datanya Pak Dirjen, Bapak Ibu semuanya, data kematian itu betul, data kelahiran sangat betul, tetapi proses pencatatan itu sendiri yang kita sekarang dikelola. Harapannya data yang baik secara konsep, pada saat dia dilahirkan, tahun yang bersangkutan dia melaporkan. Pada saat dia mati, dia melaporkan, tetapi hasil bersama-sama mengevaluasi masih ada. Yang pelaporannya tahun depan, kematiannya, pelaporannya 5 tahun dan sebagainya. Ini kita bersama-sama mengelola data yang sudah betul agar pencatatan pada tahun. Demikian juga dengan konsep definisi lainnya, demikian juga dengan metadatanya kita sama-sama. Demikian juga dengan standar datanya, mari kita bersama-sama dikelola sehingga bukan hanya data berstandar pada nasional, tapi bisa di-compare dengan data yang di internasional konsepnya. Itu yang dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan. Menarik kalau kita berbicara mengenai pengelolaan, kemudian penyatuan dan juga penggabungan ya. Tadi mungkin Pak Ateng menyebut data tunggal itu tadi. Terkait dengan pelayanan publik, mungkin saya mau ke Pak Oto Kuswandaru dari Kemenpan RB Pak. Dalam pelayanan publik gitu ya, apa mungkin yang notes penting yang perlu kita tahu terkait dengan urgensi data kependudukan yang akurat by name by address gitu. Kadang-kadang mungkin pemahaman ini belum sampai juga di masyarakat sehingga ini mungkin penting Pak untuk diinformasikan. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Fiktiva. Pertama Bapak sekalian bahwa Kementerian PAN dan RB salah satu tugasnya adalah merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan banyak di sana, ada SDM aparatur, kemudian reformasi birokrasi, kelembagaan, pemerintahan, termasuk transformasi digital, dan terakhir salah satu yang kami emban saat ini adalah pelayanan publik. Pertanyaannya sangat menarik tadi. Bicara mengenai pelayanan publik, beberapa isu yang tentu saja Bapak sekalian di ruangan ini dan baik di Zoom juga di daring. Apa yang dikatakan atau dijelaskan Pak Dirjen itu benar-benar memberikan harapan yang sangat besar dan potensi yang sangat besar bahwa pelayanan publik di Indonesia itu akan semakin baik. Pelayanan publik yang baik itu ada beberapa indikator. Pertama misalkan pelayanan publik yang inklusif. Inklusif artinya dikaitkan dengan prinsip no one left behind. Ketika bicara no one left behind, maka data-data pendudukan ini menjadi basis utama akan menjalankan pelayanan publik di seluruh level pemerintahan itu akan semakin inklusif. Misalkan, tadi ada penduduk yang paling tua. Ada penduduk rata-rata di atas 80 tahun di daerah mana saja. Ini akan menyesuaikan bagaimana cara kita, cara pemerintah, itu memberikan pelayanan kepada mereka. Yang kedua, kaitannya dengan pelayanan publik itu ada istilah atau prinsip yang kita namakan no wrong door policy. Artinya bahwa penduduk itu tidak boleh atau masyarakat itu tidak boleh dipersulit. Masuk pintu ini berkasnya ditanya lagi, masuk pintu yang lain
berkasnya yang sama ditanya lagi. Tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa operabilitas atau integrasi data pendudukan itu akan menghilangkan prinsip yang namanya no wrong door policy tadi. Nah, inilah sebenarnya makna dari interoperabilitas data tadi di sektor pelayanan publik. Saya akan berikan kesempatan kepada dua penanya atau Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada 4 narasumber, salah satu dari 4 narasumber. Nanti silahkan disebutkan nama dan asal instansi atau lembaga. Kalau dari sini soalnya saya agak silau nih ya Pak ya, jadi agak kurang kelihatan sebenarnya. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, masih malu-malu Pak, masih malu-malu. Nanti atau sudah jelas gitu ya, sudah jelas gitu sehingga mungkin oke gitu, baik setelah ini nggak perlu banyak pertanyaan lagi. Mungkin apakah ada? Oke, tidak ada. Kalau enggak berarti pertanyaannya dari saya aja Pak. Mungkin sebelum kita sampai ke sesi diskusi yang pertama, dari masing-masing narasumber bisa menyampaikan bagaimana kemudian untuk bisa mewujudkan visi data kependudukan Indonesia ke depan, apa yang penting untuk kita ingat. Mungkin dari ujung dari BSSN terlebih dahulu, mungkin dari Pak Sulistyo, dari sisi keamanan datanya, mungkin itu yang mungkin salah satu yang mau disisipkan Pak, silakan. Ya, dari sisi keamanan data yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa ada undang-undang ya yang mana di Undang-Undang 27 ya tentang pelindungan data itu menjadi acuan kita ya, di mana ketika data itu ditransaksikan itu harus bisa difahami bahwa data yang ditransaksikan itu harus sesuai dengan konsen yang disepakati antara subjek data dengan titik-titik yang terhubung di dalamnya, ya artinya subjek data dengan pengendali data atau subjek data dengan prosesor data. Dan di sini faktor keamanan yang menurut saya perlu kita pahami adalah bahwa keamanan itu adalah menjadi foundation, ya menjadi landasan menuju apa? Menuju kepada digital trust tadi, kepercayaan publik. Kalau misalkan kita mengabaikan aspek-aspek keamanan, maka semua proses yang terjadi di dalam pertukaran data itu kemudian berdampak bagi kemanfaatan publik, layanan publik itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Maka yang kami sampaikan adalah pentingnya untuk bisa memahami pembagian tugas dan kewenangan sesuai dengan PP 71 tahun 2019, Peraturan Pemerintah tentang transaksi elektronik, bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas keamanan dan kehandalan sistem elektronik yang dikelolanya. Jadi segregation of duties and share of responsibilities. Yang kedua adalah bisa difahami bahwa di dalam tata kelola itu ada hal-hal yang harus diikuti berkaitan dengan standar-standar keamanan. Karena data bisa dipertukarkan jika antara pengendali data dengan pemroses data itu minimal standar keamanannya sama atau lebih tinggi. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia. Penyiapan sumber daya manusia ini penting karena pengelola sistem elektronik itu harus dibekali dengan kompetensi. Dan di Direktorat Jenderal Dukcapil, kompetensi personilnya itu bekerja sama dengan BSSN melalui Pusat Pengembangan SDM yang secara rutin kami melakukan BIMTEK ataupun juga pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh personil dari Dukcapil. Dan yang terakhir adalah yang paling penting saat ini adalah kemampuan untuk segera merespon dari notifikasi yang diberikan oleh BSSN itu masih rendah. Kenapa demikian? Di sektor administrasi pemerintahan itu adalah yang paling besar terdampak ataupun sering terjadi insiden siber. Dari statistik yang kami punya itu 76%.
Dan kelambatan-kelambatan itu terjadi karena respon dari penanggung jawab sistem elektronik masih rendah. Karena apa? Memang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan notisi ataupun notifikasi BSSN tentang potensial threat ataupun ancaman di dalam sistem elektroniknya. Dan oleh karena itu awareness, kewaspadaan ini menjadi penting di penyelenggara sistem elektronik, dan ketika diberikan notisi dari BSSN mohon segera direspon. Kelambatan untuk merespon notisi dari kami menyebabkan terjadinya gangguan yang lebih parah terhadap sistem elektronik yang dikelola baik itu oleh pemerintah maupun juga di luar pemerintahan. Dan kami mendorong kepada organisasi apakah itu di pemerintahan ataupun di non-pemerintah untuk membentuk tim tanggap insiden siber. Dan ini merupakan amanat dari Presiden Prabowo di dalam 130 hari kerja Presiden, bahwa di tahun 2025 ini semua instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah harus segera membentuk tim tanggap insiden. Jadi kecepatan untuk merespon dari notisi yang disampaikan BSSN itu menjadi penting agar dampak terjadinya kerusakan sistem akibat sebagai serangan siber itu bisa diminimalkan. Itu kira-kira Mbak, terima kasih. Setelah tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali insight ya bagaimana pemanfaatan, kemudian juga urgensi dari data kependudukan dan juga menghadirkan sinergi antar lembaga, kementerian lembaga terkait dengan pemanfaatan data kependudukan. Nah, untuk di sesi kali ini kami akan mencoba untuk memberikan insight lain ya, perspektif lain ya, pandangan lainnya terkait bagaimana sektor layanan publik dan juga industri digital yang sehari-hari ini lekat sekali dengan kebutuhan masyarakat, banyak sekali digunakan ya, interaksi langsung terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik. Dan langsung saja saya akan mengundang beberapa narasumber yang akan hadir dalam diskusi perspektif publik dalam pemanfaatan data kependudukan. Yang pertama, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar. Baik, sambil menunggu Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar, saya akan mengundang Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ibu Handayani Ningrum. Halo Ibu, apa kabar? Silakan Ibu. Dan juga bergabung ada CEO Dana Indonesia, Bapak Vinces Wara. Silakan Bapak. Apa kabar Bapak? Terima kasih. Monggo Bapak, silakan. Halo Bapak, apa kabar Pak? Siap? Silakan Pak. Dan juga bergabung di diskusi kita yaitu Direktur Operations dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Bapak Hakim Putratama. Oke. Silahkan Bapak, monggo Pak. Halo Bapak, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Dan CEO Privi, Bapak Marshall Pribadi. Semakin banyak insight-nya nih ya dengan narasumber kita ya. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu sekalian kita sudah membahas bagaimana kebijakan tata kelola terkait dengan data kependudukan. Di sesi kali ini kita akan melihat
perspektif gitu ya, mendapatkan perspektif bagaimana sebenarnya data kependudukan ini betul-betul dimanfaatkan atau betul-betul digunakan dalam pelayanan masyarakat ya, di lapangannya seperti apa. Mulai kita tahu dari pelayanan administrasi kependudukan, jaminan kesehatan, layanan perbankan, ekosistem digital dan juga identitas elektronik. Mungkin saya akan ke Kemendagri dengan Bapak Nuh ya terlebih dahulu. Pak Nuh, mungkin Pak Nuh bisa sampaikan kepada hadirin yang hadir gitu hari ini, bagaimana kemudian strategi gitu dari Ditjen Dukcapil Pak dalam memperkuat sistem informasi administrasi kependudukan untuk jaminan keberlangsungan pelayanan adminduk ya di daerah dan juga pemanfaatan data kependudukan oleh instansi atau juga lembaga. Silakan Pak Nuh. Cek. Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi kalau kita berbicara tentang data, maka ada satu kata yang harus kita siapkan, itu adalah valid, data yang valid. Nah, data valid itu bersumber dari 3 hal. Jadi mulai dari titik pengumpulannya atau nanti di situ diupdate. Yang kedua nanti di tahap pengelolaannya. Nanti ketika di pendayagunaan di titik ketiga itu juga akan di enhance lagi dengan satu strategi. Jadi ketika kita ngomong data kependudukan, maka kita harus membahas juga tentang bisnis prosesnya. Jadi kalau misalnya di sisi tadi di titik pengumpulannya, maka di sisi mana masyarakat itu datang ke Disdukcapil, maka di situ ada namanya tahapan perekaman dan pencetakan. Di situ masyarakat akan diambil datanya, ada 2 jenis data. Data demografik dan data biometrik. Data demografik itu kaitannya dengan teks, nama, tempat tanggal lahir, alamat, status segala macam. Dan data biometrik seperti yang disampaikan sama Pak Dirjen di awal tadi, ada 3. Ada face, ada iris mata, dan ada fingerprint atau sidik jari. Nah, 3 data biometrik tadi itu terpisah ketika masuk ke DC kita, dikelola, di tahapan kedua dikelola. Yang data biometrik itu masuk ke DC yang terpisah dengan data demografik. Dan ketika itu dikelola, kita membutuhkan satu sistem besar, namanya SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Yang mana di SIAK itu akan dikelola melalui aplikasi data warehouse untuk terkait dengan yang namanya ABIS, Automatic Biometric Identification System. ABIS lah yang nanti kalau misalnya saya foto wajahnya Mbak Tiffany, maka saya akan dapat banyak datanya. ABIS akan terkoneksi dengan data warehouse dengan SIAK. Apapun data Mbak Tiffany saya bisa dapatkan banyak. Mau saya kasih contoh? Ada Pak di sini Pak. Kalau bisa kita langsung lihat biar banyak yang tahu. Jangankan itu sifatnya confidential. Oh confidential ya, betul. Jadi tadi waktu saya duduk di meja, saya pengen tahu profilnya Mbak Tiffany. Saya foto, saya minta sama tim coba ini. Hanya untuk memastikan apakah data itu valid apa enggak. Gitu. Oke, valid ya Pak? Oh valid Kak. Valid, alhamdulillah. Takut juga kalau enggak valid. Jadi artinya data itu nanti bisa masuk ke tahap ketiga, pendayagunaan. Nah di tahap pendayagunaan itulah yang namanya pemanfaatan yang tadi udah disampaikan oleh Bapak Dirjen, ada 7.000 lebih pengguna se-Indonesia. 7.000 itu ada kementerian, ada lembaga, ada banking, ada telco, ada insurance, company segala macam untuk pelayanan publik. Dan mereka bisa mengakses data kita namun dengan catatan keamanan. Kalau di ujung kita sudah ISO 27001, maka di ujung sananya juga harus ada ISO 27001. Kalau di ujung sini ada penjaganya, bodyguardnya, maka di ujung sana yang mengakses juga harus ada bodyguardnya. Baik, terima kasih Pak Nuh. Mungkin saya akan bergeser ke Bu Handayani.
kalau kita berbicara integrasi gitu tadi sedikit banyak sudah dijelaskan. Nah, tantangan yang paling besar gitu untuk mewujudkan integrasi dalam pelayanan publik yang berhubungan dengan data kependudukan sejauh ini bagaimana Bu gitu? Apa mungkin yang bisa kita elaborasi kemudian strategi supaya dampaknya ini bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak? Baik, terima kasih Mbak Tiffany, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya tantangan terbesar kita adalah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak narasumber pada sesi sebelumnya bahwa sekarang ini tantangan terbesar kita itu adalah keamanan daripada informasi itu sendiri. Karena keamanan informasi ini sering Bapak Tito Karnavian, Bapak Menteri Dalam Negeri menghimbau kepada kami bahwa salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah keamanan informasi. Apapun inovasi yang kita lakukan, keamanan informasi itu sangat penting. Dalam hal ini kami implementasikan dalam Permendagri 17/2023 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data, bahwa antara kami dan lembaga pengguna yang melakukan perjanjian kerjasama itu harus punya standar keamanan informasi yang sama supaya kita bisa sama-sama menjaga keamanan dari informasi itu sendiri. Itu pertama. Kedua, setiap perjanjian kerjasama yang kita adakan, maka lembaga pengguna ini sangat kita harapkan untuk menjaga data itu sendiri. Jadi apa yang sudah kita sepakati di dalam klausul itu benar-benar itu yang dilaksanakan dan dijaga. Jadi artinya ketika kami bekerja sama dengan sebuah lembaga, kami bekerja samanya dengan lembaga itu. Tidak kemudian data ini diberikan pula kepada pihak lain. Nah itu sudah menyalahi aturan. Terus selanjutnya yang paling penting adalah tadi juga sudah dikatakan penduduk itu sendiri perlu diberikan pemahaman dan kesadaran bahwa dialah yang utama sekali yang harus menjaga data dia. Maka PR dari kita pemerintah adalah memberikan sosialisasi secara terus-menerus supaya penduduk itu paham dan mengerti. Baik, terima kasih Bu Handayani. Saya mungkin mau ke Pak Vince. Pak Vince gitu ya, kalau kita berbicara ini kan tidak hanya memudahkan masyarakat, tapi juga mungkin dengan pemanfaatan data kependudukan ini juga rasanya dimanfaatkan cukup baik gitu ya, cukup optimal seperti misalkan salah satunya dana gitu ya. Dalam memperluas pengguna, jangkauan pengguna, kemudian juga layanan itu sendiri. Nah mungkin bagaimana Dana juga bisa merasakan pemanfaatan data kependudukan ini, kemudian bagaimana seperti Dana ini bisa memanfaatkan dalam meningkatkan inklusi keuangan digital gitu kita bilang. Terima kasih Tiffany. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Teguh, ke Bu Ningrum, ke Pak Nuh, karena kerjasama kami sangat baik sekali ya. Kita sudah mulai sudah cukup lama dan dari itikat dari Dana, purpose dari Dana itu adalah inklusi keuangan yang tadi sudah disampaikan kan. Dan kita melihat bahwa masyarakat Indonesia ini kan sudah juga makin lama makin terbiasa dengan digitalisasi. Ya, kalau kita ngelihat gitu, ada data-data terakhir bahwa sekitar 80% dari penduduk Indonesia ini sudah mengakses untuk internet, untuk digital itu setiap harinya. Dan dari 80% ini sekitar 93%-nya itu mengaksesnya itu melalui mobile phone gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa sekali lah. Kalau kita semua lihat itu semua yang hadir hari ini semua kita lihat tuh, semua lagi liatin handphone semua juga kan. Nah, jadi kita sudah makin lama semakin terbiasa. Nah, karena kita makin terbiasa dengan digitalisasi, makanya ini penting sekali gimana kita bisa mengverifikasi pengguna-pengguna ini untuk supaya bisa masuk ke dalam ekosistem digital yang terutama ekosistem digital keuangan, layanan keuangan ya. Jadi seperti kami itu di Dana, kita ingin sekali pengguna-pengguna kami itu bisa tidak hanya mendaftarkan, tapi juga terverifikasi. Nah itu kenapa? Karena dengan terverifikasi, apalagi yang kita sebut dengan KYC, itu makin banyak layanan-layanan bisa diakses oleh pengguna. Misalnya layanan-layanan untuk transfer uang, layanan-layanan untuk investasi, layanan-layanan untuk juga untuk asuransi dan yang lain-lainnya semua. Jadi kami sudah bekerjasama dengan Dukcapil, makanya itu dengan integrasi kami yang baik itu, kami bisa memverifikasi pengguna kami semua.
Nah ini sesuatu yang penting sekali, karena kalau kita lihat bahwa pengguna-pengguna ini tidak terbiasa lagi gitu datang ke cabang-cabang contohnya, atau misalnya pergi ke tempat tertentu untuk memverifikasi dirinya kan. Jadi mereka itu kalau di mobile di setiap saat, di setiap tempat, jam berapapun juga, ada yang sampai jam 1 pagi, ada yang jam 9, jam 6 pagi, ada juga yang sampai malam, itu mereka bisa melakukan registrasi terus ke verifikasi. Kalau kita tidak ada integrasi dengan Dukcapil, ini semua akan sangat sulit. Dan pengguna kami juga akan tidak bisa lebih besar, apalagi kita pencakupnya itu tidak hanya di kota-kota besar, kita juga di kota-kota yang sedang sampai kecil, sampai daerah-daerah, itu semua ini makanya layanan yang sangat penting. Jadi kita sangat apresiasi dengan adanya integrasi dengan Dukcapil ini, kita juga melihat bahwa dengan adanya layanan dengan Dukcapil, sebenarnya ini pengguna ini makin terjaga keamanannya. Kenapa? Karena gini, di Indonesia ini kan kita banyak masih ada edukasi untuk, kita bilang gini aja ya, banyak pengguna-pengguna itu tidak sadar bahwa kalau akun-akun mereka itu sangat penting untuk dijaga. Jadi terus terang kalau kita ngelihat di daerah-daerah itu masih ada orang yang bisa nggak dipinjam akunnya? Oh oke, saya pinjemin. Bisa nggak dibeli gitu lah ya. Kadang-kadang mereka bisa merasa ya dijualkan gitu. Tapi dengan adanya integrasi dengan Dukcapil, kita memverifikasi ulang setiap kali. Jadi kita memverifikasi pengguna kami itu sering sekali, sebulan sekali. Dengan adanya itu, apapun akun itu yang berpindah tangan, apakah itu dengan tidak sadar atau dengan sadar, itu bisa dibalikan. Jadi hanya pengguna yang sesuai, hanya pengguna yang itu sendiri yang bisa menggunakan akun sendiri. Jadi ini sebenarnya kita anggap bahwa Dukcapil dengan KYC adalah digital public infrastructures yang sangat penting, yang benar-benar kita anggap itu adalah sesuatu yang bisa dipakai masyarakat, bisa membantu akses dan bisa menjaga keamanan. Oke, baik. Terima kasih Pak Vince. Ini memperluas range atau jangkauan itu tadi ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya gini Pak Teguh, lebih baik ketinggalan dompet dibandingin ketinggalan handphone. Nih ya kan? Semua orang pasti akan ngerasainnya seperti itu gitu. Kalau sekarang kan kita ketinggalan dompet gitu ya, mau bayar sesuatu sekarang bingung gitu. Atau mungkin harus verifikasi nunjukin KTP. Kalau sekarang nggak apa-apa deh ketinggalan dompet asal jangan ketinggalan handphone gitu. Baik, saya mungkin bergeser ke Pak Hakim dari BRI ya Pak ya. Kalau tadi mungkin Pak Vin sebelumnya menganggap bahwa ini sangat dimudahkan dan juga jadi yang dimudahkan itu tidak hanya masyarakat sebagai pengguna, publik sebagai pengguna, tapi juga kalau tadi mungkin dari dana sendiri. Nah kalau BRI sendiri gitu, bagaimana BRI melihat selama ini bahwa data kependudukan ini juga memperluas nasabah, kemudian juga berdampak pada peningkatan layanan kualitas dari perbankan itu sendiri gitu Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Tifa. Pertama-tama yang jelas kami mewakili BRI mengapresiasi dan berterima kasih banyak atas akses yang diberikan seluas-luasnya kepada BRI dari Dukcapil, Pak Dirjen. Tepuk tangan. Karena apa? Basis nasabah BRI itu ada sekitar mikronya saja itu ada 100 juta. Hit kami untuk memproses, karena kami ini kan setengah PSO, setengah cari bisnis. BRI se-entity yang bukan hanya pure bisnis, tapi juga kita melakukan public services. Dari mana? Satu dari Bansos, kedua dari KUR. Yang ketiga kredit mikro kami dan produk-produk kami yang lain itu baru murni bisnis. Nah, hit kami per hari itu hampir 500.000 hit ke Dukcapil. Dan 500.000 ini kebayang nggak kalau misalnya BRI tidak punya akses ke Dukcapil untuk memproses 500.000 data nasabah atau data calon nasabah, itu mau selesai dalam berapa lama waktunya? So, yang pertama adalah bicara efisiensi. Efisiensi waktu ini sangat membantu.
Kita nggak kebayang kalau data Dukcapil tidak bisa diakses oleh kami sebagai salah satu bank yang memang menjalankan amanat pemerintah dan jumlah nasabah kami sampai ratusan juta, itu sih akan memakan waktu yang cukup lama dan tentunya nanti customer experience-nya juga pasti nggak bagus. Akan terjadi antrian. Ingat nggak zaman dulu, ketika akses digital itu masih susah, bank itu kalau nasabah datang itu harus ngantri kadang-kadang berjam-jam untuk bank-bank tertentu yang memang nasabah, termasuk kami dulu. Nah, seiring implementasi teknologi khususnya di Dukcapil, ini semua terurai. Nah, tentunya kami sangat terbantu sekali, bukan hanya untuk bicara customer experience, tapi juga untuk managing risk. Bagaimana caranya BRI memitigasi risiko melalui pemanfaatan IKD ini. Kenapa begitu? Saya cerita aja sedikit, BRI itu mencairkan per hari kredit mikro itu 1 triliun Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ambil rata-rata, kreditnya itu, taruhlah yang paling tinggi adalah 500 juta, itu artinya per hari ada berapa puluh ribu nasabah yang harus kita proses. Tanpa ada akses yang diberikan seluas-luasnya oleh Dukcapil, maka itu impossible. Dan saya yakin program pemerintah pasti juga akselerasinya akan lambat gitu. Kira-kira begitu dulu yang bisa saya sampaikan, makasih. Baik, terima kasih Pak Hakim. Saya bergeser ke Pak Marshall mungkin dari Privi ya. Kalau dari Privi sendiri mungkin bisa diceritakan gitu bagaimana kemudian juga dengan adanya data kependudukan ini ya sejauh ini bisa membantu dalam memperluas jangkauan users gitu atau pengguna, kemudian juga peningkatan layanan karena kan sebagai penyedia layanan kan penggunaan data kependudukan ini kan juga penting ya sebagai apa saya bilang validasi identitas gitu. Bagaimana Pak Marshall? Ya, jadi mungkin saya mulai dari layanan apa sih yang diberikan oleh Privi. Jadi Privi ini adalah sebuah penyelenggara sertifikasi elektronik, PSRE, bahasa Inggrisnya CA, Certificate Authority. Apa yang kami berikan itu adalah jaminan kepercayaan terhadap transaksi elektronik. Terutama 2 hal. Satu mengenai siapa para pihak dalam transaksi elektronik, kami menjamin. Yang kedua, kami menjamin isi dari transaksi elektroniknya itu autentik. Jadi perjanjian utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa itu tidak ada yang berubah angkanya, kesepakatannya dan sebagainya. Nah, dalam memberikan jaminan tersebut, itu kami wajib memberikan yang namanya certificate warranty atau kebijakan jaminan sertifikat. Jadi kalau ada risiko kerugian yang dialami oleh para pihak yang bertransaksi elektronik, karena 2 hal yang kami jamin tadi, satu keautentikan dari transaksinya, dan kedua adalah validitas dari identitas lawan transaksinya, itu Privi dan semua PSRE yang berizin di Indonesia, termasuk juga di seluruh dunia, Certificate Authority itu sama, itu pekerjaannya kami memberikan jaminan. Anda nggak perlu pusing, itu akan di-cover dengan Certificate Warranty. Nah, jadi bayangkan risiko yang ditanggung oleh penyelenggara Certificate Authority ini kan sangat besar. Dan itu kan tidak mungkin kami bisa memberikan jaminan seperti itu kalau kami tidak mempunyai akses memverifikasi identitas ke Dukcapil. Saya mau cerita sedikit. Privi ini juga sudah beroperasi di Australia, di mana Australia adalah negara maju. Tetapi di sana dalam menjalankan fungsi kami, menerbitkan sertifikat elektronik dengan nilai jaminan tadi, itu jauh lebih berat dibanding di Indonesia. Kenapa? Pemerintah Australia tidak secanggih Dukcapil Kemendagri. Mereka tidak punya sistem identitas tunggal, nggak ada itu NIK, nggak ada itu KTP elektronik. Jadi data masih tersebar di berbagai negara bagian dan either pasport atau SIM gitu ya. Dan kemudian tidak ada fasilitas verifikasi biometrik wajah, belum ada.
data tekstual demografi bisa ngecek. Tapi wajah itu sampai per hari ini pemerintah belum memberikan layanan seperti itu. Nah, jadi tentunya kami sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang memang memberikan jaminan terhadap kerugian dalam transaksi elektronik karena identitas dan keautentikan transaksinya tadi, kami sangat terbantu dengan Dukcapil dan bangga pemerintah Republik Indonesia ini punya sistem kependudukan jauh lebih maju bahkan dari negara maju. Bapak, Ibu sekalian, tadi kita sudah menyimak perspektif terkait dengan tata kelola, kebijakan, pemanfaatan langsung oleh publik dan juga terima kasih Pak Nuh, terima kasih. Oleh publik dan juga industri, dari seluruh diskusi kita belajar bahwa data kependudukan bukan hanya sekedar angka, melainkan ada fondasi pelayanan publik di sana, perencanaan pembangunan dan inovasi digital. Semoga ini menjadi tonggak penting untuk mewujudkan satu data untuk semua menuju pelayanan publik yang inklusif dan Indonesia Emas 2045. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan support dukungan kepada acara kita hari ini. Dana, BRI, Privi, Telkom Indonesia, Bank Mega, Alobank, Vida, XL Smart for Business, BPR, Bank Perekonomian Rakyat, Bank Sahabat Anak Negeri, BPJS Kesehatan, Pegadaian, UOB Indonesia. Dengan demikian, satu data untuk semua Summit Data Kependudukan semester 1 tahun 2025 usai sudah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Dan juga masyarakat di seluruh Indonesia juga sudah menyaksikan seluruh proses atau rangkaian acara Satu Data untuk semua. Akhir kata, saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa. In association with